Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ali. Kan? Kita di sini akan bercerita, membahas tentang sebuah hal yang mungkin di luaran sana lagi ramai ya kan, tentang apa itu kebangkitan spiritual atau spiritual awakening ya kan. Jadi awal muasal kebangkitan dari spiritual kita. Nanti kalau misalkan videonya ini mungkin panjang, mungkin kita akan jadikan beberapa sesi ya kan. Terus ikuti video dari kami, jangan lupa subscribe-nya juga, like and follow-nya juga ya kan. Untuk teman-teman yang memiliki pemikiran yang lain, monggo silahkan di komen di bawah juga tidak apa-apa. Tingkatan spiritual seseorang ini kan berbeda-beda. Nah ini di sini kita akan membahas tentang kebangkitan spiritual itu dimulainya dari mana. Nah ini mungkin ada yang cocok, ada yang enggak ya. Ini enggak masalah, ini cuma satu ini aja, dianggap satu cerita gitu aja ya. Jadi pertama kali kebangkitan spiritual ini didahului dari satu fase di mana kita ini menjadi sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat di bawah sekali ya kan? Dari mungkin bisa jadi dari sisi finansial, atau mungkin dari sisi kesehatan, atau mungkin dari sisi apapun, dari sisi kehidupan ya kan. Ini ya. Jadi misalkan sakit fisik ini sampai hampir mendekati kematian misalkan gitu. Misalkan terkena santet pun ya sampai hampir KO, hampir innalillahi misalkan gitu kan. Kalau misalkan dia di sisi finansial ya hancur-hancur bener ya kan. Jadi saya ini memiliki analogi seperti ini. Jadi ini kehancuran di awal ini memang mungkin sama pencipta itu disengaja untuk membangunkan kita ini, dan sekaligus menghancurkan semua kemelekatan kita. Jadi kalau misalkan kita melekatnya terhadap harta ya kan, itu hartanya dihabisin semua. Kalau misalkan kita melekatnya sama keluarga ya dihabisin semua. Kita melekatnya sama kesehatan ya dihabisin semua ya kan. Kita melekatnya sama apa ya kan, itu semua dihabisin gitu maksudnya. Jadi mungkin gini. Jadi mungkin ini adalah mulai satu persatu berhala-berhala di dalam diri kita ini dihancurkan ya kan? Kalau omongan kasarnya gini, yang berhalamu itu apa gitu. Berhalamu itu apa, atau berhala saya ini apa, atau berhala kita ini apa ya kan? Kalau yang kita jadikan, kita agung-agungkan, kita sembah-sembah, misalkan itu uang ya tetap dihancurkan semua ya kan? Yang kita sukai apa, kesehatan ya dihancurkan semua. Yang kita hancurkan, yang kita agung-agungkan adalah relasi ya dihancurkan semua. Itu semuanya, semua tingkat kemelekatan itu bakal hilang semua. Jadi tekanan pressure di dalam mentalitas ini sampai ngedown, dan itu kita ini sampai seolah-olah ini tersesat gitu. Terasing, tersesat, tidak ada siapa-siapa gitu kan. Ini ya. Orang yang dulunya sering kita tolong tidak tahu kemana ya kan? Tidak peduli lagi. Semua yang kita usahakan ini tidak ada yang memiliki imbas itu. Jadi akhirnya ya kalau misalkan ini ya kita tinggal ngambil kaca aja, ya, terus kita berkaca. Ya tinggal saya sendiri gitu. Tinggal di kaca itulah yang bakal nolong kita gitu.
Ya kita sendiri ini. Jadi semakin hari ini itu semakin hilang. Semuanya semakin membingungkan, semakin tersesat, semakin paham ya ini ya. Pokoknya itu dihancurkan dulu. Ibarat punya gedung itu hilang semua gedungnya. Hancur semua, dan itu rasa sedih dalam hati itu tidak karu-karuan itu. Nah di fase ini ya otomatis ya ini fase yang paling awal. Ini tenang aja, ini baru fase paling awal. Nah, akhirnya dari fase ini akhirnya kemudian kita sering menyendiri, merenungi, ya kan, sering berpikir, ya kan, segala macam itu. Ini pernah lihat enggak dulu bapak kita atau orang-orang tua kita ini dulu sekali, ya kan, ini pada waktu malam gitu kan, sendirian itu di depan rumah di balai-balai itu sambil minum kopi, rokokan, diam sendiri gitu kan, bertemankan malam yang sepi dengan suara jangkrik segala macam itu. Dan beliau tuh ya sangat tenang gitu kelihatannya, tapi sebenarnya tuh hancur total itu hancur total. Nah jika teman-teman mengalami fase ini ya, fase kehancuran total di awal ini adalah fase pertama menuju kebangkitan spiritual. Jadi fase kehancuran ini, misalkan kesehatan itu sampai ngedrop banget, sampai semuanya kacau, ya kan? Kalau punya harta ya ludes semuanya, ya kan? Ini fase pertama. Yang fase kedua itu adalah kebingungan. Kita ini bingung, sangat bingung, ya kan? Mau kemana, mau ngapain, mau segala macam ini bingung. Ya kan? Tapi yang perlu kita ketahui itu, jika kita menyadari itu, maka otomatis kebingungan itu adalah baik. Kebingungan itu baik. Kenapa kebingungan itu baik? Karena dengan kebingungan itu kita mencari apa yang terjadi dalam hidup kita ini, ya kan? Kenapa kok bisa kayak gini, kan? Kita ini bingung terus. Nah, dalam setiap pencarian itu kita mencari kesalahan kita tuh di mana, ya kan? Kesalahan langkah kita tuh di mana, ya kan? Itu yang awal. Terus nanti kemudian selanjutnya otomatis kan ini kira-kira langkah apa yang mau dianu segala macam, ya kan? Nah penelusuran secara batiniah ini, ya kan, ini kita makin menemukan step by step itu kita menemukan sesuatu yang baru, ya kan, ini ya. Nah ini fase kedua, ini tingkat bingung total. Jadi teman-teman kalau mengalami kebangkitan spiritual, yang pertama itu dihancurkan total, yang keduanya dibingungkan total, bahkan tidak bisa mikir lagi, aduh ini gimana ini. Akhirnya cuma sendiri, diam, sering menyendiri, sering sepi, sering ya biasanya malam gitu, sendirian seperti orang linglung gitu kan. Jadi bisa bayangin dah, itu mentalitasnya hancur, pemikirannya bingung. Itu rasanya seperti apa? Nah ini fase kedua itu dari sisi pemikiran itu diserang dengan kebingungan total, ya. Tapi dengan itu akhirnya kita mengambil langkah untuk menyelami terus. Jadi seperti kita ini bingung itu ya, seperti tersesat itu tadi, kemudian terasing, depresi, sangat sedih, akut sekali, ya kan. Akhirnya
kita nih semakin diam menyendiri, mencari sebuah makna yang kita selami secara mendalam, ya kan. Walaupun tadi diawali dengan kehancuran yang dari semua kemelekatan kita itu tadi, ya kan. Nah, ini pengalaman kita nyebutnya pengalaman mistis, ya, pengalaman spiritual ini di luar dari nalar yang biasanya kita alami gitu. Nah, akhirnya kita nih sudah mulai step by step nih seperti mencari, kemudian menemukan suatu pengalaman yang baru gitu. Jadi seperti bayi ini menemukan suatu hal ini baru terus. Jadi kita ini seperti dilahirkan kembali, tapi posisinya sudah punya pemikiran gitu. Kalau bayi ini kan tinggal lahir kan dia tinggal ngoek udah gitu kan. Tapi ini kita sudah dibekali dengan pemikiran gitu. Jadi itu tingkat kesadaran bayi itu beda dengan tingkat kesadaran kita yang sudah bisa berpikir gitu. Dijelaskan agak susah ya ini ya. Dan akhirnya kita memiliki ini bertanya gitu kan. Kita ini hidup ini kenapa kok diciptakan itu? Nggak bisa milih. Wah, saya milih jadi anaknya Rafathar, anaknya Raffi Ahmad, atau anaknya presiden, atau anaknya bupati gitu. Kita menjadi siapa nggak bisa milih. Kenapa kok saya diciptakan? Kemudian untuk apa saya ini diciptakan? Ya kan? Kemudian tujuan hidup saya ini mau ngapain? Ini pertanyaan-pertanyaan spiritual itu mulai datang, ya kan? Mulai datang. Kemudian step by step itu udah mulai ketemu itu. Tapi posisinya ini Anda sendiri, kita ini sendiri, ya kan? Semuanya itu saudara-saudara nggak ada, teman-teman hilang semua. Yang dulu kita anggap teman itu udah ada semua. Orang-orang yang dulu baik sama kita, yang kita tolong itu udah tidak ada semua, ya. Maksudnya udah menghindar semua dari kita. Dan perubahan kita ini, saya tidak tahu disadari atau tidak itu dengan orang lain ini kita sudah berubah atau belum, kita tidak tahu, ya kan ini. Tapi kita sudah mulai memahami, ya. Dan akhirnya nanti kita kadang-kadang ya mulai gimana ya, mulai seperti jatuh cinta lagi, mulai merasakan kasih sayang lagi, mulai merasakan tertawa gembira lagi, melihat orang ya kan ngomongin kita gitu, kita cuma senyum gitu kan ini ya. Karena kita nganggap itu nanti semuanya itu menjadi semacam omong kosong gitu. Semuanya itu menjadi omong kosong. Ini susah ya dijelaskan ya. Pokoknya ini akhirnya kita mengalami satu fase spiritual yang mana kita sendiri ini bisa merasakan gitu, tapi susah untuk dijelaskan gitu. Padahal sebenarnya kita ini sudah ada informasi dari sejak kecil sampai kita sekarang dewasa, itu informasi kita peroleh. Oh, akhirnya yang dulu diterangkan itu tuh ini aslinya tuh seperti ini. Dulu yang diterangkan itu aslinya seperti ini. Dulu yang saya baca di kitab itu aslinya seperti ini gitu kan. Dan pemikiran itu menjadi agak lain gitu kan, agak lain ya kan? Semuanya menjadi suatu hal yang lucu gitu kan. Ini contohnya misalkan gini, contohnya saja orang lain ini berdebat ya, masalah mazhab misalkan gitu kan. Ada yang misalkan setelah misalkan sholat jamaah gitu kan, ini imamnya ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahimnya itu banter, kemudian ada yang tidak membaca, kemudian ada yang membaca secara pelan gitu kan. Dan itu mereka berdebat terus gitu. Dan kita ini menjadi hal yang lucu. Alasannya apa kok seperti itu ya kan? Nah, mungkin karena Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah misalkan seperti itu ya kan? Tapi ya kan, kata-kata misalkan kata-kata amin waladhdallin, amin itu tidak menjadi perdebatan. Padahal kata-kata amin itu bukan termasuk dalam Al-Fatihah itu. Jadi
semua hal itu menjadi hal yang konteksnya tuh menjadi loh kok gini gitu, maksudnya gitu kan, menjadi sesuatu hal yang aneh, yang lucu gitu kan. Jadi orang berdebat ini itu, orang ngerasani ini itu, orang berbuat ini, bahkan kalau misalkan wah lihat orang gitu kan ramai gontok-gontokan ini mau pemilu segala macam, kita cuma senyum aja, ya kan? Karena ya itu tadi ya, kita sudah mulai memasuki step by step ini, kesadaran ini sudah mulai, ya kan? Sudah mulai, ya kan? Nah ini dari fase kehancuran kemelekatan itu yang pertama, yang keduanya kebingungan total dengan depresi akut itu tadi, akhirnya menyelam makin jauh, ya kan, spiritualnya mulai timbul, dan akhirnya pemikiran ini sudah mulai jernih, ya kan. Dan ini kita nih nganggap nih semuanya menjadi hal yang kurang monotok, ya. Cuma gitu misalkan gitu kan. Pemikiran tuh sudah mulai ini, paham ya, ini susah untuk dijelaskan yang fase ini ya. Tapi teman-teman, ini fase yang ketiga, ya kan. Fase ketiga ini ya kita seperti bayi yang baru lahir menemukan sesuatu itu baru, padahal informasi itu sudah ada dalam diri kita ini udah lama gitu kan. Dan kita baru menyadari itu. Ya bener ya, kita baru menyadari itu. Nanti mungkin kita akan membahas ilmu, misalkan kita membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, misalkan itu artinya secara harfiah gini, tapi nanti secara spiritual tuh loh kok gini ya, saya merasa gini misalkan gitu kan. Nanti ada video yang lain ini ya.